Dragon Monarch. Chapter 21 Hukuman. Kedua kultivator terkuat Sekte Naga Langit tentu terkejut dengan pencapaian Lin Yan. Mereka berdua tentu paham bahwa klan Yi akan membuat masalah walaupun mereka tidak takut sama sekali. Untuk klan tingkat menengah seperti itu, tidak akan bisa melakukan sesuatu yang besar kepada Sekte Naga Langit. Kenapa kau membunuhnya, anak muda? Tanya Master Sekte Naga Langit dan melanjutkan. Aku adalah Master Sekte Naga Langit. Aku harap penjelasanmu akan meringankan hukumanmu. Anak itu mengatakan bahwa kakek dan nenekku adalah sampah menjijikkan dari desa. Aku tidak terima dan sudah memutuskan untuk membunuhnya. Lin Yan tidak mundur sama sekali. Kedua sosok tua itu adalah orang paling berharga di hidup Lin Yan. La tidak akan membiarkan siapapun menghina mereka. Master dan Tetua Agung Sekte Naga Langit berkeringat di punggung mereka saat ini. Mereka berdua merasa klan Yi akan musnah hari ini ketika mendengar pembelaan Lin Yan. Walaupun begitu, kau tetap akan dihukum karena membunuh sesama calon murid. Juga, klan Yi tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Kau akan diburu oleh mereka ketika kau berada di luar Sekte Naga Langit. Juga, banyak murid yang berasal dari klan Yi di sekte ini. Tentu mereka semua akan memburumu dengan segala cara. Master Sekte berbicara dengan nada bermartabat saat ini dan ia tampak tidak membela Lin Yan. Biarkan mereka mencoba. Lin Yan membalas kembali. Keberanian Lin Yan saat berbicara dengan mereka berdua membuat mereka berdua terkejut. Sangat terlihat bahwa Lin Yan adalah anak yang mendominasi. Sikap Lin Yan sangat mencerminkan bahwa dia tidak akan pernah takut pada apapun dan tunduk akan sesuatu atau memiliki rasa takut. Seperti yang diharapkan oleh cucu senior Lin Ming dan Lin Si. Batin Master dan Tetua Agung Sekte Naga Langit. Baik. Kau yang mengatakan, hukumanmu saat ini adalah berlari mengelilingi pelantara luar sebanyak 100 putaran. Kau akan membersihkan semua bangunan pelantara luar selama 1 bulan. Dan kau tidak akan mendapatkan sumber daya dalam 1 bulan itu. Master Sekte membuat keputusan untuk memberi Lin Yan hukuman. Itu sudah terbilang berat karena sumber daya selama sebulan sangatlah penting bagi murid Sekte Naga Langit. Tetua Agung Sekte Naga Langit mengangguk setuju dengan hukuman yang lumayan berat seperti itu untuk seorang anak. Namun mereka harus melakukannya karena Lin Si menyuruh mereka untuk tidak memperlakukan Lin Yan dengan istimewa. Tetapi itu masihlah perlakuan khusus. Jika itu orang lain, mereka tentu akan menyerahkan anak yang membunuh tuan muda klan Yi kepada klan Yi. Tentu saja Master Sekte Naga Langit tidak akan memberikan Lin Yan kepada klan Yi karena akibatnya adalah kehancuran Sekte Naga Langit itu sendiri. Sampai saat ini, Master dan Tetua Agung Sekte Naga Langit masih tidak mengetahui bahwa Lin Ming dan Lin Si telah pergi ke tempat yang sangat jauh. Walaupun mereka mendapatkan kabar bahwa kedua sosok perkasa itu telah pergi, mereka tetap tidak akan mau mengambil resiko. Sudah pasti suatu hari Lin Ming dan Lin Si akan kembali dan saat itu terjadi, Sekte Naga Langit harus menghadapi murka mereka berdua jika terjadi sesuatu kepada Lin Yan. Bawa bocah itu ke pelantara luar. Master Sekte Naga Langit memecat tetua pertama. 9. Lin Yan ingin bertanya sesuatu tetapi tetua pertama lebih dulu membawanya pergi. Saudaraku, tampaknya anak itu sangat istimewa. Aku tidak tahu apa itu.
Tetapi instingku berkata bahwa anak itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan. Tetua Agung Sekte Naga Langit mengatakan pendapatnya tentang Lin Yan. Master Sekte Naga Langit tampak merenung sejenak, mengangguk kecil lalu berkata tentang hal yang membuat Lin Yan memiliki kekurangan. Anak itu memang spesial. Tetapi ia harus mengendalikan amarahnya dan rasa superior yang terpancar darinya. Dari penampilan anak itu, dia tidak akan mau menyerah atau tunduk pada sesuatu. Bisa dikatakan bahwa anak itu memiliki kualifikasi menjadi seorang raja yang memerintah suatu wilayah. Tetapi saat ini dia sangat lemah dan Lan Yi akan memburunya. Setidaknya kita akan bisa melindunginya jika berada di sekte. Tetapi, ketika dia keluar, Master Sekte Naga Langit menggelengkan kepalanya saat mengatakan kekurangan Lin Yan. Itu bukan urusan kita saudaraku. Jika kita tidak campur tangan akan sesuatu tentang dirinya, keselamatannya di luar sekte di masa depan bukan tanggung jawab kita. Ucap Tetua Agung Sekte Naga Langit. Kau benar. Apakah kau tidak tertarik membawanya sebagai murid? Tanya Master Sekte Naga Langit. Apa menurutmu aku memiliki kualifikasi? Tetua Agung Sekte Naga Langit terkekeh. Master Sekte Naga Langit juga terkekeh karena menurut mereka, sudah pasti Lin Ming dan Lin Si adalah guru Lin Yan. Tentu mereka berdua tidak memiliki kualifikasi untuk mengajar Lin Yan karena mereka berdua tidak memiliki tingkat yang sama dengan Lin Ming dan Lin Si. Tetua pertama membawa Lin Yan untuk mendapatkan identitas menjadi murid pelantara luar. Setelah mengurus semua hal tentang Lin Yan dan membawanya ke kediaman baru Lin Yan yang tampak usang, tetua pertama langsung pergi. Lin Yan saat ini menatap sebuah bangunan yang lebih mudah mengatakannya sebuah gubuk usang. Banyak gubuk seperti itu karena hampir seluruh murid pelantara luar memiliki tempat tinggal yang hampir sama. Setelah itu, Lin Yan menatap ke arah kulit hewan yang ada di tangannya. Itu adalah hukuman yang harus ia jalani selama sebulan. Untuk wilayah pelantara luar saja sudah sangat luas. 100 kali putaran tidak akan selesai dalam waktu sehari. Lin Yan menghela nafas karena pertama kali ia masuk ke sekte. Ia akan langsung mendapatkan hukuman. Tanpa membuang waktu, Lin Yan masuk ke dalam gubuk dan mengeluarkan semua benda untuk kebutuhan sehari-harinya. Setelah itu, ia keluar dari kediamannya dan langsung mulai berlari mengelilingi wilayah pelantara luar. Tentu akan ada seseorang yang mengawasinya dan Lin Yan telah menemukan seseorang yang selalu mengikutinya setiap waktu. Lin Yan tahu bahwa hukumannya diawasi oleh seseorang. Hanya membiarkannya dan terus berlari untuk menyelesaikan hukuman pertama. Besok ia harus membersihkan semua tempat dan pasti akan mengganggu kultivasinya. Dengan tidak adanya sumber daya, Lin Yan hanya bisa merasa pahit. Kakek dan neneknya tidak meninggalkan sumber daya apapun padanya. Hanya koin emas dan perak. Banyak buku-buku, senjata dan yang terakhir adalah benda khusus untuk menciptakan sebuah prasasti. Lin Yan terus berlari hingga hari mulai gelap. Dalam waktu setengah hari, ia hanya mampu mengelilingi 40 kali wilayah pelantara luar yang menandakan tempat itu sangat luas. Sosok yang mengawasi Lin Yan pun mencatat seberapa banyak Lin Yan berlari dan kemudian pergi dari tempat itu. Dengan tubuh sedikit kelelahan,
Lin Yan kembali ke kediamannya. Langsung memasak beberapa hidangan karena sangat banyak bahan makanan berada di dalam cincin ruang miliknya. Paham tentang cincin ruang yang membuat waktu terhenti di dalamnya sehingga bahan makanan tidak akan membusuk. Setelah selesai makan dan membersihkan dirinya, Lin Yan membaringkan tubuhnya di kasur yang lapuk untuk beristirahat. Waktunya untuk istirahat. Hari lelah telah menantiku besok. Lin Yan hanya tersenyum dan mengepalkan tangannya. Jalan untuk menuju yang terkuat telah dimulai. Chapter 22 mengambil misi. Pagi telah datang. Suasana di Sekte Naga Langit langsung diisi oleh suara-suara para murid. Semua dari mereka mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Lin Yan di sisi lain yang baru selesai sarapan, berlari mengelilingi wilayah pelantara luar untuk menyelesaikan hukuman yang ia terima. Banyak dari murid pelantara luar yang merasa aneh saat melihat Lin Yan yang berlari terus-menerus. Setelah siang hari, terlihat Lin Yan membersihkan semua bangunan. Tetapi tidak bangunan para murid. Setelah membersihkannya sampai sore hari, Lin Yan menghela nafas lega. Merasa sedikit pahit saat ini karena tampak seperti seorang pembantu. Saat Lin Yan pergi ke tempat tertentu di wilayah pelantara luar, beberapa sosok muncul di dekatnya. Lin Yan, apakah itu kau? Lin Yan menatap ke arah belakang dan menemukan dua wanita cantik yang sudah ia kenal. Nona Gu. Lin Yan terkejut bahwa ia bertemu dengan Gu Yuena dan Gu Yin. Gu Yuena mengembangkan pipinya sedikit kesal. Sementara itu, Gu Yin hanya melirik ke arah sepupunya itu. Entah sejak kapan wanita dingin seperti es tersebut bertingkah seperti gadis manja. Lin Yan merasa sedikit canggung. Belum lama mengenal Gu Yuena dan Gu Yin. Tentu ia tidak akan memanggil seseorang secara sembarangan karena mungkin orang itu tidak suka dipanggil dengan cara yang akrab. Baiklah Gu Yuena. Apakah ujian kalian telah selesai? Tanya Lin Yan. Gu Yuena tersenyum manis. Ya, ujian telah selesai. Kami baru saja tiba di tempat ini. Besok adalah hari pembukaan untuk murid baru. Apakah kau akan hadir di sana? Lin Yan merasa heran karena ia tidak diberitahu oleh tetua yang membawanya atau tempat ia mengambil pakaian sekte dan token tanda pengenal murid pelantara luar. Tidak. Aku tidak diundang oleh tetua. Mungkin karena aku sedari awal sudah masuk. Atau karena surat rekomendasi milikku? Tanya Lin Yan heran juga. Mungkin saja. Lalu bagaimana denganmu? Apakah ada masalah setelah kau membunuh anak itu sebelumnya? Gu Yuena langsung bertanya kembali karena masih khawatir sekte akan menyerahkannya kepada klan Yi. Seperti ini. Lin Yan menjelaskan tentang hukuman yang ia terima. Gu Yuena dan Gu Yin saling memandang karena tidak menyangka bahwa Sekte Naga Langit lebih memilih bermusuhan dengan klan Yi daripada menyerahkan Lin Yan. Baiklah jika begitu. Aku akan pergi. Lin Yan langsung berbalik dan pergi ke kediamannya berada. Tunggu. Apakah seperti itu caramu memperlakukan seorang gadis? Gu Yuena yang tidak senang langsung mengejar Lin Yan bersama Gu Yin. Lin Yan menghela nafas dan mengabaikan Gu Yuena dan Gu Yin yang terus mengikutinya. Gu Yin pun semakin heran melihat tingkah laku sepupunya. Sedikit khawatir saat ini tetapi ia tidak tahu tentang apa yang ia khawatirkan. 1. Sesampainya di kediaman Lin Yan, ia langsung memasak makanan.
La tentu akan memasak untuk kedua wanita itu karena menganggap mereka sebagai tamu. Gu Yuena dan Gu Yin terkejut bahwa Lin Yan sangat ahli memasak. Sangat jarang bagi kultivator untuk mencoba memasak. Mereka tidak bertanya tentang hal itu dan menikmati hidangan yang Lin Yan buat. Setelah itu, mereka pamit untuk pergi. Karena kedua wanita itu telah pergi, Lin Yan pun langsung berkultivasi sejenak sebelum ia beristirahat. Keesokan paginya, Lin Yan kembali berlari. Hanya beberapa jam, ia telah menyelesaikan semua putaran yang menjadi hukumnya. Ufet. Akhirnya selesai. Selanjutnya adalah membersihkan bangunan. Tidak akan lama membereskan semua itu karena sebelumnya aku sudah membuat semua bangunan sebersih mungkin. Lin Yan tersenyum kecil saat ia perlahan berjalan ke arah bangunan tertentu. Itu adalah tempat untuk mempelajari teknik dasar di pelantara luar Sekte Naga Langit. Lin Yan tidak begitu tertarik dengan teknik-teknik dasar itu karena ia sudah memiliki teknik bertarung dasar yang lebih canggih dari kakek dan neneknya. Saat ia berjalan ke arah tempat yang ia tuju, ia memperhatikan di kejauhan bahwa semua murid baru pelantara luar sedang berkumpul dan mendengarkan ceramah dari seorang tetua. Terlihat bahwa murid-murid baru sangat bosan mendengarkan ceramah yang menurut mereka tidak penting. Lin Yan terkekeh sedikit. La pun langsung pergi ke bangunan untuk mempelajari teknik. Di Sekte Naga Langit, untuk mengambil salinan teknik tertentu, seorang murid harus memiliki poin merit. La telah mempelajari hal itu sewaktu pertama kali membersihkan bangunan tersebut. Selamat siang tetua. Lin Yan yang masuk ke dalam bangunan, menyapa seorang pria yang sudah sangat tua. Dia adalah penjaga bangunan itu. Oh, Lin Yan. Apa yang kau inginkan? Tanya pria tua itu dengan senyum di wajahnya. Aku ingin membersihkan bangunan ini. Jawab Lin Yan dengan senyum kembali. La sudah memeriksa pria tua itu sebelumnya dan tidak dapat menemukan apa-apa. Untuk Master, Tetua Agung dan Tetua Pertama Sekte Naga Langit, ia bisa sedikit melacak mereka. Tetapi untuk pria tua yang menjaga bangunan itu tidak sama sekali, yang artinya dia hanyalah manusia biasa. Tidak perlu membersihkannya. Lelaki tua ini akan mengatakan bahwa kau melakukan tugasmu dengan baik. Pria tua itu tersenyum. La sudah melihat banyak murid tetapi dalam beberapa tahun belakangan, mungkin hanya Lin Yan yang tertarik untuk menyapanya dan berbicara dengan hormat kepadanya. Tidak tetua. Itu adalah tugasku. Aku tidak ingin membuat masalah. Ucap Lin Yan sambil membungkuk sedikit karena pria tua itu mencoba untuk membantunya. Pria tua itu mengelus janggutnya karena Lin Yan memang membuatnya tertarik. Baiklah. Lakukan sesukamu. Pria tua itu tidak memaksa Lin Yan lagi. La mengerti bahwa Lin Yan adalah seorang murid yang disiplin dan ia bertanya-tanya siapa seseorang yang telah mengajarinya tentang sopan santun. Tidak seperti anak lainnya yang memiliki kesombongan karena sudah masuk ke dunia kultivator. Lin Yan tersenyum lalu langsung membersihkan bangunan tersebut. Tidak sampai setengah jam, ia pun selesai melaksanakannya dan pamit kepada pria tua tersebut. Melihat punggung Lin Yan yang pergi, pria tua itu hanya bisa menghela nafas. Andai semua murid sekte ini sepertinya, pasti Sekte Naga Langit akan lebih hebat lagi. Lin Yan yang pergi, langsung membersihkan bangunan lainnya dan butuh sekitar 3 jam untuk melakukannya. Setelah itu,
Ia pun langsung pergi ke bangunan lain yang telah ia bersihkan sebelumnya. Sesampainya di depan gedung tersebut, ia menatap ke arah bangunan yang sangat luas. Tempat itu adalah tempat untuk mengambil beberapa misi untuk memperoleh poin merit. Terlihat bahwa sangat banyak murid yang datang ke tempat itu untuk mengambil misi demi sumber daya. Lin Yan pun masuk ke dalam dan menghampiri salah satu papan pencarian. Di situ ditempelkan banyak misi dan bukan hanya satu papan pengumuman. Lama memeriksa kulit hewan yang ditempel di papan pencarian tersebut satu persatu. Semua misi untuk murid pelantara luar hanya berada di hutan sekitar sini. Sepertinya aku harus lebih cepat meningkatkan kultivasi untuk masuk ke pelantara dalam. Batin Lin Yan. Setelah memeriksa beberapa saat, Lin Yan menemukan satu misi yang menarik minatnya. Membunuh binatang roh tingkat 2 dan mengambil inti binatang roh tersebut. Hadiah 100 poin merit. Layak untuk dicoba. Lin Yan pun mengambil kulit hewan yang menjadi misi yang ingin ia kerjakan. Lalu ia pun pergi ke tempat pendaftaran misi. 2021. Ben. Chapter 23 Wilayah Hutan. Pertama, Lin Yan langsung mendaftarkan misi yang ingin ia selesaikan. Di tempat pendaftaran misi, terlihat beberapa tetua yang menjaga tempat itu. Aku ingin mengambil misi ini. Lin Yan memberi misi dan token identitasnya. Token identitas itu merekam energi pemiliknya yang membuatnya tidak akan bisa dipalsukan. Setelah terkait dengan energi seseorang, itu tidak akan bisa dirubah. 2. Misi kelas C. Apakah kau yakin ingin mengambilnya? Biasanya untuk misi seperti ini akan diambil secara berkelompok. Tetua wanita tersebut merasa bingung bahwa Lin Yan mengambil misi seorang diri. Merasa bahwa Lin Yan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Misi di Sekte Naga Langit dikategorikan menjadi beberapa. Misi kelas F adalah yang terendah dan misi kelas S adalah yang tertinggi. Untuk murid pelantara luar, misi tertinggi yang bisa diambil adalah misi kelas C. Namun ada beberapa rumor mengatakan bahwa setiap setahun sekali akan ada misi luar biasa yang keluar di wilayah pelantara dalam. Itu adalah misi kelas SS atau kelas SSS. Aku ingin mengambilnya, ucap Lin Yan datar. Baiklah, itu terserah kepadamu. Kau pasti tahu jika kau gagal dalam menyelesaikan misi dalam waktu yang ditentukan, kau akan dikenakan sanksi. Tetua wanita tersebut memperingati Lin Yan. Ya, aku paham. Lin Yan mengangguk kecil. Tetua itu tidak bertanya lagi dan langsung memproses misi untuk Lin Yan. Beberapa anak yang mendaftarkan misi pun menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan mencemooh. Tentu mereka paham arti dari misi kelas C dan Lin Yan tampak melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan mengambil misi kelas C seorang diri. Sungguh murid baru yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dengus seorang pemuda yang tampak berumur 17 tahun. Dua rekannya yang lain pun mengangguk setuju dan menatap Lin Yan seperti seorang idiot. Dia pasti akan tewas jika mengambil misi kelas C seorang diri. Apakah otaknya rusak atau terbentur sesuatu? Pemuda lainnya mencemooh kembali. Lin Yan sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka katakan dan menganggap ketiga orang itu sebagai lalat yang tidak perlu untuk diladeni. Pun menerima konfirmasi misi dan langsung pergi dari tempat itu mengabaikan tiga orang idiot. Dasar bocah sialan. Kau sangat berani mengabaikan kami.
Salah satu dari mereka marah karena tampak seperti Lin Yan menganggap mereka sebagai angin lalu. Lin Yan berhenti di jalurnya dan menatap ketiga pemuda tersebut. Aku ingin bertanya padamu. Apa hubungannya denganmu jika aku mati atau tidak? Apa hubungannya denganmu jika aku menyelesaikan misi atau tidak? Aku heran mengapa kultivator sepertimu tampak sangat suka mencampuri urusan orang lain. Pulanglah minum susu agar otakmu lebih cerdas sedikit dan memiliki kebijaksanaan agar tidak mencampuri urusan orang lain. 3. Setelah mengatakan itu, Lin Yan berbalik dan pergi meninggalkan ketiga pemuda itu yang tampak menjadi patung oleh perkataan Lin Yan. Banyak tawa terdengar setelah itu yang membuat mereka bertiga memiliki wajah merah seperti tomat. Bahkan tetua yang mengurus pengambilan misi Lin Yan pun tersedak dan tertawa lepas. La tidak pernah mendengar seorang kultivator berbicara seperti itu dan perkataan Lin Yan memang tidak salah sama sekali. Dasar bocah sialan. Kau akan menyesal. Ketiganya berbicara dalam hati. Tanpa ada diskusi. Mereka ingin membereskan Lin Yan di dalam hutan. Tentu mereka bertiga tidak akan melepaskan Lin Yan setelah mempermalukan mereka di depan umum. Ketiganya pun langsung pergi menuju hutan tempat misi sering diselesaikan. Sudah pasti mereka akan bertemu dengan Lin Yan di hutan itu. Sementara itu, Lin Yan langsung pergi ke hutan wilayah Sekte Naga Langit. Hutan itu memiliki beberapa wilayah. Ada 4 bagian hutan. Untuk murid pelantara luar, hanya hutan yang bernama wilayah pertama yang bisa dimasuki. Sementara wilayah kedua sampai keempat hanya bisa dimasuki oleh murid pelantara. Dalam karena sangat berbahaya. Setiap bagian hutan sangatlah luas. Untuk murid pelantara luar akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengelilingi hutan wilayah pertama. Sesampainya di gerbang keluar menuju hutan, Lin Yan memperhatikan banyak murid pelantara luar yang keluar masuk dari gerbang. 1. Waktunya untuk menyelesaikan misi. Lin Yan pun langsung melewati gerbang yang dijaga oleh beberapa kultivator. Mereka hanya bertugas untuk menghadang binatang roh yang mencoba untuk melewati gerbang walaupun kecil kemungkinan hal seperti terjadi. Lin Yan langsung melompat ke arah pohon lalu melompat ke pohon lainnya. La ingin menyelesaikan misi secepat mungkin. La tidak sadar bahwa di jarak yang lumayan jauh darinya, 3 pemuda yang ia rendahan sebelumnya mengikutinya. Kita akan membereskan bocah itu ketika sudah bergerak lumayan jauh ke dalam hutan. Salah satu dari mereka berkata dengan nada dingin karena sangat ingin merobek-robek Lin Yan. Ya, lebih baik menunggu jarak yang jauh agar tidak ada yang melihat. Pemuda lainnya mengangguk setuju. Apakah kalian merasa tidak aneh? Tampaknya 20. Kita tertinggal darinya. Pemuda lainnya merasa bingung saat hampir kehilangan jejak Lin Yan. Tingkatkan kecepatan. Kemungkinan anak itu telah mencapai Hautian tahap keempat. Walaupun begitu, dengan kata bertiga tidak akan sulit membunuhnya. Pemuda lainnya berkata dengan nada dingin dan mempercepat langkahnya mengejar Lin Yan. 1. Kedua lainnya mengangguk setuju dan meningkatkan kecepatan juga. Sementara itu, Lin Yan terus bergerak dan sudah hampir setengah jam ia masuk ke dalam hutan. Binatang roh leopard hitam. Sungguh sulit mencarinya. Tampaknya aku harus bergerak lebih ke dalam hutan. Binatang roh leopard hitam memiliki kekuatan yang setara dengan Hautian tahap keempat atau mungkin lebih kuat.
Gumam Lin Yan saat terus bergerak di atas pohon. Tetapi ia tidak takut sama sekali. Ia pernah berhadapan dengan binatang roh tingkat kedua yang setara dengan Hautian tahap pertama. Tetapi itu masa di saat ia belum memasuki jalan kultivator dan ia keluar sebagai pemenang. Tentu Lin Yan telah diajari oleh kakek dan neneknya tentang perbedaan setiap tingkat kultivator. Dengan kekuatannya saat ini, ia yakin bahwa bisa menandingi kultivator tingkat Hautian tahap kelima. Tetapi ia sadar bahwa walaupun ia nantinya mencapai tingkat Hautian, ia tidak akan bisa melawan kultivator Xiantian karena perbedaannya terlalu besar. Ketika mencapai tingkat Xiantian, setiap menerobos, kultivator akan mengalami peningkatan tubuh secara drastis dan juga ki yang dihasilkan sudah berbeda. Sewaktu terus bergerak, Lin Yan menyipitkan matanya karena akhirnya menyadari bahwa ada yang mengikutinya dan terus mendekat ke arahnya. La menoleh ke belakang dan mengaktifkan mata raja. Oh, mereka bertiga. Tampaknya mereka ingin menghabisiku. Lin Yan menaikkan sudut bibirnya. Kilatan pembunuhan terlintas di matanya. Jika mereka tidak berniat untuk melawannya, ia tentu tidak akan bergerak. Tetapi melihat bahwa ia terus diikuti, sudah pasti mereka ingin berurusan dengannya. Dan karena itu, ia pun akan membunuh mereka bertiga. Tampaknya kalian ingin dimakamkan di hutan ini. Baik, aku akan memenuhi keinginan kalian. Chapter 24 Jamur Bumi. Lin Yan menaikkan sudut bibirnya. La sama sekali tidak akan takut kepada tiga pemuda yang tampaknya berusaha mengejarnya dan membalaskan dendam kepadanya. La tidak menunggu mereka dan terus bergerak ke dalam hutan. Jika mereka berhasil mengejarnya, ia akan membunuh mereka bertiga di tempat tanpa belas kasihan sama sekali. Apa itu? Lin Yan melihat ke arah bawah dan menemukan sebuah jamur yang tampak bergerak di permukaan tanah. Bukankah itu jamur bumi? Lin Yan sedikit bersemangat karena telah membaca tentang tumbuhan yang mampu bergerak layaknya hewan. Juga, sumber daya yang berasal dari Sekte Naga Langit untuk murid pelantara luar adalah 5 jamur bumi setiap bulan untuk satu murid. Jamur bumi adalah sejenis tumbuhan yang memiliki ki berlimpah di dalamnya. Untuk kultivator Yayasan Ki tahap keempat, mengkonsumsi 5 jamur bumi akan meningkatkan kultivasinya 1 tahap penuh. Tanpa membuang waktu, Lin Yan langsung melesat ke bawah untuk menangkap jamur bumi. Jika jamur bumi dicabut, itu pasti akan langsung mati, tetapi ki murni yang ada di tubuh tumbuhan itu tidak akan pudar. Kecepatan bergerak jamur bumi juga sangat tinggi. Tetapi Lin Yan tidak merasa masalah untuk mengatasi kecepatan seperti itu. Lin Yan melapisi kakinya dengan ki dan langsung melesat ke arah jamur bumi. Jamur bumi terlihat panik karena merasakan ada yang mendekat kepadanya. Tetapi sudah terlambat untuk kabur karena Lin Yan langsung menangkap dan mencabutnya dari tanah. Panen kali ini lumayan. Lin Yan memegang jamur bumi di tangannya dan tersenyum kecil. La pun langsung menyimpannya ke dalam cincin ruangnya. Ketika Lin Yan ingin bergerak, suara seseorang terdengar di telinganya. Kita bertemu lagi bocah. Lin Yan menoleh ke arah atas dan menemukan 3 pemuda yang tampak sedikit terengah-engah karena memaksakan diri mengejar Lin Yan. Ketiga pemuda itu sangat marah karena Lin Yan membuat mereka membutuhkan usaha besar agar bisa mengejar Lin Yan. Jika saja Lin Yan tidak berhenti saat memburu jamur bumi,
Sudah dipastikan bahwa mereka tidak akan mampu mengejar karena adalah hal biasa bagi para murid terbunuh di hutan sehingga sekte tidak akan mencari tahu apa yang terjadi. 1. Apakah kalian ingin membunuhku? Tanya Lin Yan. Kau sudah tahu dan kau masih bertanya. Kau akan menyesal karena telah mempermalukan kami sebelumnya. Salah satu pemuda berkata dengan nada dingin sambil perlahan berjalan ke arah Lin Yan. Apakah kalian yakin? Aku akan melepaskan kalian jika kalian pergi dari hadapanku. Ucap Lin Yan bermurah hati. Ketiganya mematung di tempat lalu tertawa terbahak-bahak. Apa kau tidak tahu posisimu saat ini? Kau ingin mengampuni kami. Bagaimana jika begini? Jilat sepatu kami bertiga sambil memohon pengampunan agar kami melepaskanmu. Salah satu dari mereka menyeringai kejam. Tampaknya tidak ada diskusi lagi. Jika begitu, matilah. Ucap Lin Yan datar. Zep. Lin Yan langsung melesat dengan kecepatan tinggi setelah melapisi telapak kakinya dengan ki. La muncul di depan pemuda yang memiliki jarak paling dekat dengannya. Pemuda tersebut terkejut dengan kecepatan Lin Yan. La pun langsung mengeluarkan pedangnya dari sarungnya untuk membunuh Lin Yan. Mati! Teriak pemuda tersebut sambil menebas ke arah Lin Yan yang baru tiba di depannya. Lin Yan yang sudah mengaktifkan mata raja, tersenyum kecil. La langsung melihat arah lintasan serangan tersebut dan memiringkan tubuhnya. Pedang pemuda itu tidak berhasil menebas Lin Yan. La ingin melancarkan serangan lainnya tetapi sudah terlambat. Tinju kejut. Tangan kanan Lin Yan dilapisi oleh ki terkuatnya. La mengayunkan tinjunya sekuat tenaga ke arah kepala pemuda tersebut. Buak. Tinju Lin Yan mengenai tepat kepala pemuda itu dan menghancurkannya seperti semangka. Itu adalah teknik yang ia pelajari dari kakeknya dengan cara merubah ki menjadi bentuk kejutan yang dapat memukul lawan di jarak 1 meter tanpa menyentuh lawan. Bajingan. Kedua pemuda lainnya langsung bereaksi setelah melihat rekan mereka tewas di tempat. Terlalu lambat. Lin Yan mengeluarkan 2 pedang dari cincin ruangnya lalu mengangkatnya ke atas setelah dilapisi dengan ki. Tring. Tring. Apa? Kedua pemuda itu terkejut. Bukan hanya karena Lin Yan mampu menahan tebasan mereka. Kemunculan 2 pedang di tangan Lin Yan pun membuat mereka terkejut. Cincin ruang. Seru kedua pemuda tersebut. Tentu mereka tahu tentang tempat penyimpanan seperti itu. Para murid pelantara dalam sebagian besar memilikinya. 1. Tetapi untuk murid pelantara luar sangat jarang memilikinya. Jika ada yang memiliki cincin ruang di antara murid pelantara luar, sudah pasti bahwa mereka berasal dari kekuatan berpengaruh. Tanpa menghiraukan teriakan kedua pemuda tersebut, Lin Yan langsung menarik salah satu pedang di tangannya dan memiringkan tubuhnya kembali. Salah satu serangan terjatuh dan menancap ke arah tanah karena musuh Lin Yan kehilangan keseimbangan. Dengan reaksi yang sangat tinggi, Lin Yan langsung menusuk kepala pemuda tersebut yang telah kehilangan keseimbangannya. Jelek. Satu lagi dari mereka telah mati. Pemuda terakhir gemetaran karena kedua rekannya telah tewas. Karena perasaan takut, ia pun langsung berbalik untuk melarikan diri. Ingin kabur. Tidak semudah itu. Lin Yan langsung mengejarnya dengan kecepatan penuhnya. 1. Saat Lin Yan mendekat, pemuda itu menoleh ke belakang sambil berteriak. Tinggalkan aku sendiri. Aku minta maaf karena mencoba memburumu. Juga.
Apa kau tidak tahu apa hukuman jika membunuh sesama murid? Lin Yan tidak merespon dan hanya mengejar. Ketika sudah mendekat, ia langsung mengayunkan pedangnya lagi. Sial. Pemuda itu tahu bahwa Lin Yan tidak akan melepaskannya. Lapun langsung mengangkat pedangnya untuk menahannya. Tring. Bruk. Kaki pemuda itu sedikit tenggelam di tanah karena beban yang ia tahan terlalu tinggi. Sangat kuat. Batin pemuda itu ketakutan. Lah sadar saat ini bahwa mereka telah memprovokasi monster. Buak. Lin Yan langsung menendang perut pemuda itu yang membuatnya terpental lalu menabrak pohon dengan tubuhnya. Tolong ampuni aku. Pemuda itu memohon dengan tubuh gemetaran saat mencoba untuk berdiri. Mengampunimu. Maaf saja. Aku sudah memberi kalian kesempatan sebelumnya. Aku tidak akan memberi kesempatan lainnya. Balas Lin Yan acuh tak acuh. 1. Pemuda itu gemetaran. Lah tahu bahwa dirinya tidak akan bisa kabur. Sebelum Lin Yan bergerak, pemuda itu melihat ke arah lain karena ada beberapa kultivator yang lewat juga. Tolong aku. Anak ini mencoba membunuh Sesa. Jelek. Sungguh berisik. Lin Yan langsung menikamnya. Ia tidak takut sama sekali walaupun orang lain melihatnya membunuh sesama murid sekte karena sedari awal mereka lebih dulu yang ingin membunuhnya. Dua kultivator yang sedang lewat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lin Yan. Lin Yan menatap kedua kultivator tersebut dengan wajah datar. Lah mengibaskan pedangnya untuk menjatuhkan darah lalu menyimpan kembali pedangnya ke cincin ruang. Apakah kalian berdua ingin ikut campur? Chapter 25 Membunuh dua binatang roh. Pertanyaan Lin Yan membuat dua kultivator tersebut bergidik ketakutan. Mereka tentu melihat beberapa mayat lainnya di kejauhan. Untuk bisa membunuh 3 orang kultivator seorang diri membuktikan bahwa Lin Yan bukanlah anak sembarangan. Tidak. Keduanya menggelengkan kepala dengan cepat karena tidak mau berurusan dengan Lin Yan. Mereka berdua sadar bahwa hal seperti itu sering terjadi di hutan. Semua murid lebih sering tidak ikut campur masalah seperti itu karena tidak mau terlibat. Apalagi jika individu tersebut kuat. Mereka lebih menghargai nyawa daripada melakukan hal yang tidak membuahkan hasil sama sekali. Lin Yan mengangguk puas. Lah memeriksa mayat tetapi tidak ada sesuatu yang berguna untuk diambil. Lah pun langsung bergerak kembali tanpa memeriksa dua mayat lainnya karena merasa mereka berdua pasti miskin juga. Kedua kultivator tersebut hanya menghela nafas saat Lin Yan pergi. Mereka pun langsung mengingat wajah Lin Yan untuk menghindarinya di masa depan. Lin Yan terus bergerak di dalam hutan dan beberapa kali menemukan jamur bumi. Biasanya para murid akan merasa kewalahan saat menangkap tumbuhan yang bergerak dengan sangat gesit. Tetapi itu cerita berbeda untuk Lin Yan. Panen kali ini cukup memuaskan. Aku tidak menyangka bahwa hutan ini diisi oleh sangat banyak jamur bumi. Hanya dalam waktu beberapa jam, aku telah memperoleh 7 jamur bumi. Itu lebih banyak daripada sumber daya yang diberi oleh sekte selama sebulan. Lin Yan tersenyum kecil saat menatap jamur bumi di tangannya lalu menyimpannya di dalam cincin ruang. Saat Lin Yan hendak ingin bergerak kembali, ia mendengar dua binatang roh yang sedang bertarung. Ayo kita lihat binatang roh apa yang sedang bertarung. Kebetulan aku juga membutuhkan inti binatang roh untuk berkultivasi. Lin Yan semakin bersemangat dan langsung bergerak ke arah sumber raungan dua binatang roh.
Ketika sudah mendekat, Lin Yan berhenti di salah satu pohon. La menatap ke arah dua binatang roh yang sedang saling membunuh. Oh, leopard hitam. Dan kelasnya. Mata Lin Yan menyipit saat melihat dengan teknik mata raja. Itu sekuat kultivator Hautian tahap ke-7. Lin Yan memasang wajah serius karena ia paham bahwa ia tidak mungkin mengalahkan binatang roh sekuat itu. Tatapan Lin Yan tertuju pada binatang roh lainnya. Singa berekor tombak. Ia langsung mengenali spesies tersebut. Tampaknya leopard hitam akan menang karena sedikit lebih kuat daripada singa berekor tombak. Tetapi jelas bahwa leopard hitam butuh usaha besar untuk menang. Ucap Lin Yan sambil mengelus dagunya karena sedang berpikir. Jika leopard hitam itu terluka parah, aku akan memburunya. Jika tidak, lebih baik aku melupakannya dan mencari yang lebih lemah. Lin Yan memutuskan. 1. Pertarungan antara dua binatang roh tersebut berlarut-larut seperti prediksi Lin Yan. Hari juga sudah sore yang artinya ia hanya memiliki sedikit waktu tersisa. Waktu yang ia tempuh untuk kembali ke sekte pun akan lama. Cek. Aku tidak menyangka singa berekor tombak itu akan melakukan perlawanan tangguh. Aku tidak memiliki waktu lagi. Lin Yan akhirnya membuat keputusan gila. La mengeluarkan dua pedang kembali untuk berurusan dengan dua binatang roh tersebut karena sudah mengalami luka yang lumayan parah. Aku sangat tidak nyaman memakai pedang. Ketika waktunya tiba, aku akan mencari senjata lain. Gumam Lin Yan saat menatap ke arah dua pedang di tangannya. Tanpa membuang waktu, Lin Yan mendekat perlahan-lahan. La menyembunyikan kehadirannya sebisa mungkin agar tidak terdeteksi oleh dua binatang roh yang sedang bertarung. Ketika jarak sudah sangat dekat, Lin Yan berhenti sementara di belakang pohon untuk mengambil kesempatan. Leopard hitam menggigit tubuh singa berekor tombak dan sebaliknya. Singa itu menusuk tubuh leopard dengan ekornya yang terlihat seperti tombak. Sekarang, Lin Yan yang telah melihat situasi dengan mata raja, langsung bergerak dengan kecepatan penuhnya. Lin Yan melompat ke udara sambil mengayunkan kedua pedang miliknya ke arah kedua binatang roh tersebut. Sraing! Sraing! Singa berekor tombak yang mengalami kerugian paling besar karena digigit, tidak memiliki waktu menghindar saat merasakan kehadiran Lin Yan. Sementara leopard hitam langsung melepaskan gigitannya dan menghindar ke samping karena merasakan kematian yang sangat dekat padanya. Singa berekor tombak langsung tewas karena Lin Yan memotong lehernya lebih dari setengah. Di sisi lain, leopard hitam tetap terkena tebasan walaupun tidak mengenai titik vitalnya. Lin Yan mengerut sedikit saat leopard hitam berhasil menghindar. Juga binatang roh itu langsung mengayunkan cakarnya ke arah Lin Yan karena sangat marah. Dengan reaksi yang sangat tinggi, Lin Yan mengangkat kedua pedang di tangannya untuk menahan cakar tersebut. Tring! Lin Yan merasakan berat luar biasa dan tampaknya masih sedikit meremehkan kekuatan leopard hitam yang telah terluka parah. Karena merasakan berat luar biasa, Lin Yan memaksa tubuhnya mendorong pedang sekuat tenaga. Krang! Cakar leopard hitam didorong oleh Lin Yan dan ia langsung melompat mundur karena merasakan bahaya tiba-tiba. Dan ternyata benar. Leopard hitam langsung melesat kembali sambil membuka rahangnya lebar-lebar untuk menggigit Lin Yan. Dasar tolol! Gumam Lin Yan karena ia paling mengerti bahwa ketika binatang roh membuka mulutnya seperti itu, kematiannya telah tiba. Dengan santainya,
Lin Yan tetap menunggu leopard hitam mendekat. Setelah jarak mereka mencapai 1/4 meter, Lin Yan menaikkan pedangnya ke arah depan tepat di rahang bintang roh tersebut. Jelek. Pedang langsung menusuk ke dalam dan Lin Yan mencoba menahan kakinya agar tidak mundur atau tertekan. La pun tidak membuang kesempatan dan langsung menghunuskan pedang di tangan kirinya tepat di mata leopard hitam. Jelek. Leopard hitam tewas seketika saat pedang Lin Yan menusuk ke arah mata dan menembus otak binatang roh tersebut. Tampaknya tidak terlalu sulit. Lin Yan tersenyum kecil saat mencabut pedang dari tubuh leopard hitam. La pun langsung menggali di sekitar perut binatang roh tersebut dan mengeluarkan sebuah benda berbentuk bola tak beraturan berwarna merah. Misi telah selesai. Lin Yan tersenyum dan menyimpan inti binatang roh, begitu juga dengan mayat leopard hitam. Lalu Lin Yan menghampiri singa berekor tombak dan mulai menggali inti binatang rohnya juga. Serahkan singa berekor tombak itu kepada kami. Suara seseorang terdengar di telinga Lin Yan dan ia pun berhenti membelah perut binatang roh itu. Lin Yan melihat ke arah sumber suara dan menemukan sekelompok pemuda yang menatapnya dingin. "Kenapa aku harus?" tanya Lin Yan penasaran. "Kami memiliki misi memburu singa berekor tombak. Dan tampaknya binatang roh itu sesuai dengan kriteria misi kami," jawab salah satu dari mereka. "Carilah mangsamu sendiri. Akulah yang mengalahkannya. Jadi ini adalah milikku." Lin Yan mendengus sedikit dan melanjutkan pembedahan inti bintang roh. "Kami tidak meminta. Tapi ini adalah perintah." Saat Lin Yan mendengar kata-kata itu, ia langsung berdiri dan menoleh kembali. "Perintah? Apakah Lin Yan akan menuruti perintah orang lain?" Jawabannya tentu saja tidak. "Datang dan ambil jika kau memiliki kemampuan. Namun, kau harus siap mempertaruhkan nyawamu untuk mengambilnya." Aura ganas terpancar dari Lin Yan. La adalah sosok yang bangga dan tidak akan pernah tunduk pada perintah siapapun yang tidak ia akui. Bersambung. Chapter 26 Anggota Klan Yi.